Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku sekalian, di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran Quran hadis ya. Yang mana pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas yaitu tentang mad arid li sukun. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan materinya ya. Nah, namun sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung ke materinya ya. Silahkan disimak dan diperhatikan baik-baik. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya ya atau KD-nya. Pertama, mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku, memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layin dan mad arid li sukun, kemudian mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad layin dan mad arid li sukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Kemudian di tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui metode inquiry discovery learning, peserta didik dapat menguraikan hukum bacaan mad arid li sukun dengan benar. Yang kedua, melalui metode inquiry discovery learning, peserta didik dapat menerangkan ciri-ciri hukum bacaan mad arid li sukun dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui metode inquiry discovery learning, peserta didik mampu menyimpulkan cara membaca hukum bacaan mad arid li sukun dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah pembelajaran dengan metode inquiry discovery learning, peserta didik mampu mempraktekkan hukum bacaan mad arid li sukun pada surat-surat pendek pilihan dengan baik dan benar. Nah, baik anak-anak, di sini di pengertian ya, kita lihat apa yang disebut dengan mad arid li sukun tersebut. Nah, secara bahasa, mad artinya panjang dan arid artinya baru atau tiba-tiba. Dan sukun artinya mati. Sedangkan secara istilah, mad arid li sukun ialah apabila terdapat mad tobi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kata yang dibaca wakof atau berhenti, baik karena berhenti di tengah ayat maupun di akhir ayat. Nah, jadi mad arid li sukun ini adalah mad tobi'i ya yang bertemu dengan huruf hidup dalam satu kata. Jadi dibaca wakof atau diberhentikan. Nah, baik berhentinya di tengah ayat maupun di akhir ayat. Nah, kita lihat di sini untuk cara membacanya ya. Nah, cara membaca mad arid li sukun di sini ada 3 ya. Nah, pertama utama di sini yaitu dibaca panjang 3 alif atau 6 harkat. Kemudian yang kedua dibaca sedang yaitu dibaca panjang 2 alif atau 4 harkat. Dan yang ketiga biasa ya atau dibaca panjang 1 alif atau 2 harkat. Nah, ini cara membaca mad arid li sukun. Jadi boleh dibaca panjang 6 harkat ya, 4 harkat atau 2 harkat. Itu cara membaca mad arid li sukun. Nah, kita lihat ya untuk contohnya di sini. Nah, ini contoh bacaan mad arid li sukun. Nah, di sini di huruf mad alif ya. Nah, di sini contohnya adalah malikin nas ya. Nah, huruf madnya mana? Huruf madnya alif ya. Sini.
yaitu nun bertemu dengan alif. Nah, ini mad tabi'i ya. Kemudian ini huruf hidup ya, sin di kasroh ya. Namun karena mad arid li sukun ya, diberhentikan kita secara tiba-tiba ya, artinya baru, jadi berharkat sukun jadinya ya sin ini, maka mad arid li sukun dibacanya boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, boleh 6 harkat. Malikin nas ya, misalnya 2 harkat. Mau 4 harkat, malikin nas, atau 6 harkat, malikin nas, boleh ya. Nah, kemudian yang kedua ini huruf madnya waw ya. Ini huruf sebelumnya berharkat domah ya. Kemudian huruf madnya sukun ya. Nah, di sini kita lihat mad tabi'inya yaitu huruf waw ya, huruf sebelumnya kaf berharkat domah. Kemudian di sini ada nun huruf hidup ya. Kemudian diwakofkan, diberhentikan membacanya sehingga mad arid li sukun. Kita baca kun fayakun ya, boleh 2 harkat, boleh 4 harkat ya. Kun fayakun, atau boleh 6 harkat. Kun fayakun. Nah, kemudian yang ketiga huruf ya ya, huruf mad ya, yaitu huruf sebelumnya berharkat kasroh ya. Kemudian huruf ya-nya atau mad tabi'inya yaitu berharkat sukun ya. Nah, di sini ini huruf mad tabi'inya ya. Kemudian ini huruf mim berharkat kasroh ya. Karena diwakofkan maka mad arid li sukun ya. Ar-Rahmanir-Rahim, bisa 4 harkat. Ar-Rahmanir-Rahim, bisa juga 6 harkat. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini adalah contoh daripada hukum bacaan mad arid li sukun. Banyak di dalam Al-Quran ya, baik ya yang huruf madnya alif, waw, ataupun iya. Nah, kita untuk memperdalam ya pemahamannya. Nah, di sini kita lihat di surat At-Takasur ya, untuk contoh hukum bacaan mad arid li sukun ya. Nah, di dalam surat At-Takasur ya, nah kita lihat di sini, kita baca ya dari awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, ini mad arid li sukun. Ini mad tabi'inya ya. Kemudian ini huruf nunnya berharkat kasroh atau berharkat fathah, artinya hidup ya, kita wakofkan atau berhentikan. Boleh dibacanya 2 harkat tadi ya, 4 harkat maupun 6 harkat. Kita lanjutkan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, ini juga ya. Sini saya sudah kasih tanda ya. Bapak sudah kasih tanda di sini yang bergaris bawah kuning, ini adalah contoh hukum bacaan mad arid li sukun ya. Kita lanjutkan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, ini juga mad arid li sukun. La tarawunnal jahim. Ini juga ya. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Nah, ini ya sama mad arid li sukun. Kemudian yang terakhir
Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, mad tabi'i ya, di sini huruf madnya iya, kemudian mim ya, ini kita wakofkan, maka menjadi mad arid li sukun. Nah, kemudian di kesimpulannya kita dapat menyimpulkan ya. Jadi mad arid li sukun itu adalah apabila terdapat mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kata yang dibaca wakof atau berhenti, baik berhenti di tengah ayat maupun di akhir ayat. Nah, cara membacanya boleh 2 harkat, 3 harkat, dan 6 harkat. Nah, itulah ya di pertemuan kita kali ini tentang mad arid li sukun. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahaminya dengan baik ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.